Masjid 2.0 dapat menjadi wasilah sebagai solusi segala problematika umat. Karena real masjid mesra selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Sigit, yang kami hormati Bapak Arif, yang kami hormati Ustaz Cahyo, dan Bapak Ibu sekalian, yang kita sekalian, para asatidz yang di Masjid Al-Manaf Parakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memperjalankan kita semua, terutama saya setelah sekian lama akhirnya bisa silaturahmi ke Masjid Al-Manaf Parakan ini, Masya Allah. Saya memang waktu itu ketika didatangi oleh bapak rombongan takmir Masjid Al-Manaf Parakan ini sudah berjanji, Insya Allah saya bakalan ke Parakan, tapi soal pihaknya dipaksa sekarang. Ya alhamdulillah akhirnya yang di Jakarta bisa diwakilkan, terus ini bagi tugas sama yang di Jogja. Tadi malam seperti biasa malam akad kita ada acara sampai jam 12, terus tengah malam bisa ada Magelang dulu, terus tadi habis subuh ternyata dekat Magelang sama Parakan ya, Masya Allah. Jadi saya merasa berdosa kalau saya kesini, karena apa? Hampir 1 tahun yang lalu mungkin usia masjid kita baru 1 tahun itu kami didatangi bapak-bapak yang berjiwa muda ya, Masya Allah. Waktu itu saya ada acara terus nunggu sampai jam 12 malam kan biasa itu. Habis jam 12 malam saya datang, gimana mau jadi saya Pak? Oh jadi gitu. Akhirnya saya kerjain sampai jam 3 pagi. Ternyata habis dari itu Masya Allah ya, kita memantau terus Facebooknya Masjid Al-Manaf Parakan ini benar-benar luar biasa menginspirasi, dan insya Allah panjenengan semua mendapat pahala jariah. Karena apa? Dimanapun kita sampaikan ketika ada acara manajemen masjid dan lain sebagainya, Masjid Al-Manaf Parakan ini menjadi salah satu contoh bapak-bapak yang punya semangat luar biasa untuk memakmurkan masjid. Soalnya real masjid sendiri ini tadi dari video kita ketahui bahwa kami sendiri ini isinya anak muda, karena dari Masjid Al-Manaf Parakan kemarin itu yang belajar kok berjiwa muda semuanya. Jadi tidak boleh kalah anak-anak muda ini sama Pak Takmir dari Parakan, Masya Allah. Nah sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rifki Agung Triana Putra. Saya masih 35 tahun tapi anak sudah 3, istri 1 aja Bu. Saya kalau istri baru 1, enggak, saya istri 1 saja. 1 sudah lebih dari cukup. Anaknya yang banyak insya Allah. Ini anak saya 3 menuju 6 insya Allah. Cita-citanya, doanya, mumpung masih muda, digas terus pokoknya pokoknya. 1 aja tadi. Saya sebenarnya asli Magelang, dulu sekolah di kota Magelang semuanya. Terakhir kuliah di Fisipol UGM. Habis itu saya kerja di farmasi, terus ke kuliner. Jadi di kuliner dulu kalau Bapak Ibu pernah dengar warung steak and shake yang kuning hitam itu di Magelang ada ya. Dulu ngawal 4,5 tahun sama Mas Jody di sana, dan 96 cabang dari Medan sampai Makassar. Terus setelah itu saya bikin usaha sendiri namanya WG Bonus 3, terus warung Mas Anwar, itu perayaman semuanya. Jadi nanti kalau ngomongin domba kita ngomongin perayaman. Kita mencoba bikin kerjasama sama satu pabrik ini punya orang Muslim juga, namanya Jamburaya. Itu bikin pabrik pemotongan ayam, itu setiap harinya motong 50 sampai 100 ribu ekor ayam. Dan pabriknya ini kalau saya lihat itu memotong ayam itu dengan husnul khotimah, karena nggak di stunting, nggak dipingsankan, tapi puluhan ribu ayam itu per detik itu disembelih, itu benar-benar menyebut asma Allah dan sudah tenang. Jadi dagingnya pun enak. Kalau badan kita terus nanti makan ayam saya. Terus 2013 kami dulu udah bikin komunitas bersih-bersih masjid keliling gratis, namanya Love Masjid. Jadi alhamdulillah hampir 1.600 masjid sudah kita kelilingi, sehingga permasalahan di masjid itu kelihatannya kami juga hafal. Karena sebenarnya
diakumulirnya Pak Kiai Jazir sebenarnya. Diajak bangun masjid di Gresik, bangun masjid dengan luasan kurang lebih, kalau luasan area semuanya sih, area masjidnya itu 40 hektar karena ada badan usaha milik masjidnya juga, ada perkebunan mangga dan lain sebagainya. Terus kita bangun mulai dari hutan sampai sekarang terbangun. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau googling namanya Masjid Mudar Arifin, itu kami diberi anggaran 600 miliar Bapak Ibu untuk bangun masjid dari 0 sampai besar. Kemarin juga ada masjid, ini masjid terbaru dan termahal mungkin di Indonesia itu, hibah dari Muhammad bin Zayed yang Emirat Arab di Solo itu. Kemarin sebenarnya diminta kami juga yang mengelola, cuman kami masih lihat-lihat dulu karena masjid ini dibangun hampir menghabiskan anggaran 6 triliun. Bapak Ibu sekalian juga bisa googling Masjid Muhammad bin Zayed, hibah dari Presiden Uni Emirat Arab. Terus saya juga pernah diamanai Pak Kiai Jazir jadi ketua takwid di Masjid Suci Hati Saliman. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ke Sleman, itu beliau juga punya bisnis usaha ya, masjidnya kayak Masjid Nabawi itu juga dibangun hampir menghabiskan dana 100 miliar juga. Nah, terus habis itu saya jadi makmum di Muslim United ya, kita bangun masjid sendiri baru 1,5 tahun yang lalu bareng sama Mas Nana. Mas Nana kirim salam buat Bapak Ibu sekalian. Kita bagi tugas karena di masjid juga lagi ada tamu juga gitu. Jadi 1,5 tahun yang lalu kita bangun masjid pas puncak-puncaknya pandemi, benar-benar pas puncak-puncaknya pandemi, masjid diminta tutup semuanya. Nah, kita buka masjid, bikin masjid dalam waktu cuma 3 hari. Jadi masjidnya di video sudah ada, jadi ya cuma baca ringan dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya saya itu kalau bergrogi sama celur kayak gini, ketemunya senior semuanya. Kita ini anak kemarin sore masih bawa kencur, baru 1,5 tahun bikin masjid tapi kok disuruh ngomong di sini nih ya. Ya Bismillah ya, nanti saya sharing tentang apa yang kami lakukan aja. Nah, kenapa kok Muslim United? Ya betul, memang kayak Manchester United itu Muslim United 1.0. Setelah Manchester United itu turun ke peringkat 7 gitu, wah kita nggak mau nih, katanya ganti nama aja. Kita ganti Real Madrid, waktu itu kan juara La Liga ya, peringkat 1 ya. Nah, kita ganti Real Masjid ya. Jadi nggak terlalu sakit kita sama nama. Mungkin tahun depan kita ganti masjidnya namanya Arema, Masjid ya, karena Arema peringkat 1 juga. Jadi ya nama itu kita rubah-rubah lagi. Karena nanti akan nyambung dengan badan usaha milik masjid. Karena kami mimpinya itu punya masjid itu yang kayak klub sepak bola. Jadi kalau klub sepak bola itu satu musim, 1 tahun itu ada sponsornya. Nah, kami masih open sponsor sampai sekarang itu. Per tahun kita siap untuk kalau yang mau nyponsori per bulannya 1 miliar, kalau setahun 10 miliar. Nah, nanti boleh namanya Real Masjid Madinah Farm misalnya gitu, itu boleh. Nah, kita kemarin saya ke Jakarta itu dalam rangka silaturahmi sama teman-teman pengusaha. Kemarin udah ketemu sama ownernya Wardah Kosmetik dan lain sebagainya, katanya tertarik ya. Jadi kenapa kok nanti kita harus membangun masjid yang terpercaya supaya dapat sponsor. Jadi gak cuma kalau bola, bal-balan sing malah gelem di sponsori kok. Iki sing ngejakin unsur kok mosok ora disponsori malah kan gitu. Nah, terus terakhir sekarang sambil saya jadi dosen, kita di Real Mahfud Academy. Jadi karena banyaknya alhamdulillah teman-teman yang silaturahim ke Real Masjid, terus menginginkan bagaimana manajemen masjid itu dibangun dengan baik, maka kita minta anak-anak muda itu ya udah ikut programnya Real Mahfud Academy. Jadi Real Mahfud Academy ini pendidikan workshop singkat selama 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan mereka tersertifikasi untuk bisa menjadi manajer dan CEO masjid. Jadi masjid ini memang harus dikelola secara profesional gitu. Jadi anak-anak muda ini lulus kuliah, lulus SMA itu kita tawari tidak hanya nantinya
bekerja di perusahaan-perusahaan yang konvensional gitu. Tapi bagaimana mereka bisa bekerja juga mengelola masjid juga dengan profesional. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika mengelola dana perputaran 1 miliar per bulan, ratusan juta per bulan, ini harus orang-orang yang memang tahu tentang bagaimana manajemen masjid itu dilakukan. Nah, sehingga kami membuat program sekolah ini Real Marbot Academy. Alhamdulillah pesertanya waktu itu yang daftar 600, kita seleksi jadi 40, sekarang sudah tereliminasi tinggal 18. Karena benar-benar seleksinya sangat ketat, karena setelah nanti ikut Real Marbot Academy mereka akan terjun ke masjid-masjid untuk bagaimana mengelola masjid itu menjadi masjid yang punya tingkat kebermanfaatan tinggi untuk masyarakat. Nah, ini bulan depan insya Allah kita akan bikin program baru lagi, yaitu Real Marbot Planner. Ya, jadi kalau sekarang kita mungkin masjid ini mencari donatur, mencari donasi kepada para pemilik perusahaan, Real Masjid ini kami ingin mencetak anak-anak muda yang hatinya terpaut di masjid, yang punya penghasilan minimal 10 juta per bulan. Nah, nanti tinggal diakatkan wakaf 30% dari keuntungan buat operasional masjid. Nah, sehingga masjid itu jadi diminati anak-anak muda gitu. Ternyata anak masjid itu bisa menghasilkan ya. Karena alhamdulillah di Real Masjid ini hampir 90% itu marbotnya masih 20 tahunan. Saya termasuk yang paling sepuh sebenarnya ini. Jadi kalau di Real Masjid ini saya sudah sepuh gitu. 35 tahun saya udah paling tua di sana. Nah, kenapa kita ingin mengembalikan lagi ya anak-anak muda ini hatinya terpaut di masjid. 80% penduduk di Indonesia nantinya dihuni usia 15 sampai 35 tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, mungkin yang lenggah nonton ini sudah menjadi minoritas di negeri ini. 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi memang kenapa prioritas kami ke anak-anak muda? Karena yang mengisi nantinya itu adalah anak-anak muda gitu. Dan sekarang musuhnya anak muda, Masya Allah, ngeri sekali. Ya, kita kalah dengan game, kita kalah dengan hiburan, kita kalah dengan kemaksiatan gitu. Dan yang pasti ini adalah bentuk dari peperangan pemikiran sebenarnya, usul fikr ya. Bahwa musuh utama kita itu sebenarnya bukan kelompok lain, bukan komunitas lain, bukan harokah lain gitu. Tapi musuh kita bersama itu sebenarnya pemikiran kafir non-Islam, kapitalisme, sekulerisme, liberalisme, komunisme dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak itu mencoba, anak muda ini mencoba dipisahkan dari masjid. Ini ngomong agama nang masjid lagi. Metu saka masjid syariate wis melu syariat kapitalisme. Metu nang masjid wis urusane pinjol, riba, judi halal kabeh. Alhamdulillah. Nah, ini yang diminati sama anak muda sekarang kayak gitu. Maka ibu-ibu kalau punya anak-anak, tolong sampai rumah nanti dicek aplikasi handphone putra-putrinya gitu. Jangan-jangan ada aplikasi slot dan lain sebagainya. Aplikasi TikTok, Facebook, Instagram, dilihat apa terakhir penelusurannya itu apa ya gitu. Karena setelah kita ngehits Biorka ini, wah ternyata ngeri-ngeri sedang kan gitu. Jangan-jangan anak-anak kita ini ya udah menjelajah kemana-mana. Ibu-ibu dan bapak-bapak coba, kalau misalkan ini melenceng sedikit ya, misalkan putra putrinya, ibu punya yang punya putri SMA atau SMA aja nggak? Putra SMA. Nah, ibu ya, alhamdulillah. Putra atau putri? Putra ya. Ibu kalau putranya habis ini mau izin pamit pergi ke Bali sendirian itu boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kenapa Bu? Masih rawan ya, Masya Allah. Tapi putranya pegang handphone. Oh, bawa handphone. Nah, ibu ini Bu siapa? Bu Arum, Masya Allah. Ya, Bu Arum ini nggak boleh anaknya itu ke Bali sendirian. Gitu. Tapi Bu Arum memperbolehkan anaknya menjelajah ke dunia manapun melalui handphone itu tanpa ada batasan. Iya, betul. Sama kayak kita semua. Makanya apalagi kalau masih punya putra-putri SD atau SMP kok dipegangin handphone, alhamdulillah. Ampun Bu, hati-hati gitu ya. Sekarang itu gurunya mereka
Maka kami di Real Masjid itu benar-benar menyatakan perang sama pemikiran-pemikiran non-Islam ini. Jadi kenapa kok kami membuat begitu banyak program layanan fasilitas ini tuh sebenarnya wis piye carane cara nopi gelem repeat order tiap hari itu ke masjid. Orang kalau sekarang Bu, kemarin aplikasi TikTok, ibu ada yang download TikTok ya di sini? Oh nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau yang ketawa-ketawa gitu ya kalau lagi download. Jadi aplikasi TikTok ini Bu, sekarang masya Allah ya, itu di-download hampir 800 juta orang. Iya 800 juta orang. Dari 800 juta orang itu ya pemakainya rata-rata menghabiskan waktu 8 jam sehari. Terus kayak orangnya bergawe Bu. Itu daripada waktu tidurnya, daripada waktu makannya, daripada waktu sholat ibadahnya banyakan di TikTok. Alhamdulillah. Nah maka kami ini sedang mencoba membuat masjid itu yang lebih adiktif dibanding TikTok gitu. Kan kalau di TikTok mungkin ya rokok dan lain sebagainya itu kan punya nilai adiksi yang luar biasa, punya nilai ketergantungan yang biasa. Nah kami itu lagi berpikir gimana caranya masjid ini punya nilai adiksi yang bikin orang itu kecanduan pengen ke masjid terus gitu loh tiap hari. Kan Allah udah kasih mekanisme sehari itu minimal 5 kali sholat wajib kan gitu ke masjid. Nah ini gimana caranya nanti masjid ini bisa punya nilai adiktif yang membuat orang itu pengen terus datang ke masjid. Nah maka mohon doanya, kami sedang membangun nanti sebuah aplikasi yang nantinya akan membuat masjid-masjid itu enak belajarnya. Jadi kalau mau bangun masjid, manajemennya seperti apa, tinggal nanti download aplikasi itu, ngikutin step arahannya, insya Allah nanti sudah bisa. Dan untuk para jamaah sendiri ketika download aplikasi itu, nantinya para jamaah itu kalau kemana-mana itu sudah enak sekali. Kenapa? Kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi sama masjid. Karena pengennya masjid ini menjadi solusi kebutuhan dasar umat dan masyarakat. Wah, di sini sudah ada. Kami dari awal mulai membuka masjid itu membuat program 3M. Bukan 3 miliar nih Bapak Ibu. Tapi 3M itu makan dulu, makan lagi, makan terus. Jadi setiap kali habis subuh sama habis maghrib kita sediakan makanan gratis ya, prasmanan itu. Sehari hampir 600 porsi tiap hari. Makanya saldonya setiap Jumat kita Real Masjid itu pasti minus. Bapak-bapak kalau jadi marbot Real Masjid mesti stres gitu. Utang terus gitu Tapi alhamdulillah ya. Hari Sabtu, hari Ahad ini udah nutup lagi ya. Jadi yes, pokoknya kendel lah. Kami itu mendoktrin teman-teman itu di marbot, kami ada hampir 50 marbot yang tinggal di situ. Kita doktrin itu pokoknya kita itu bisnisnya bisnis instan. Kalau bisnis instan itu lebih dari bisnis apapun. Kan instan itu mahal. Angkanya 47.7. Kenapa itu? Intan surullah yang surullah sabit agamaku. Jadi barang siapa menolong agama Allah itu Allah akan tolong dan teguhkan kedudukannya. Jadi bismillah Allah Akbar, maju terus. Kemarin saya ngumumin Jumatan itu minusnya 127 juta. Kok bisa minus? Iya, karena kita sama supplier bayarnya tempo. Jadi alhamdulillah suppliernya mau dibayar tempo. Utangnya oke nggak apa-apa, yang penting kebermanfaatannya juga banyak. Nah, sebelum bicara ke BUMN, sebenarnya kami dari Real Masjid itu ketika membangun masjid itu ada beberapa tahapan, ya. Tahapan yang sebenarnya ini nggak bisa loncat. Karena kalau misalkan loncat, itu pasti ada masalah-masalah yang di kemudian hari itu pasti tadi yang disebutkan, frekuensinya belum sama, nanti silang pendapat antar pengurus dan lain sebagainya. Maka step yang pertama kami membagi 4 ini sebenarnya. Bahwa tahapan membangun masjid itu yang pertama adalah Baitullah dan Baitul Qur'annya. Bagaimana ketika kita membangun sebuah masjid itu dibangun terlebih dahulu ruhnya. Manusia ini ketika tidak ditiupkan ruh oleh Allah, ya cuma jadi lempung, cuma jadi tanah liat, nggak ada gunanya sama sekali. Pun sama masjid sebenarnya. Kalau tidak ada ruhnya, masjid-masjid itu cuma mau jadi candi-candi Islam.
masjid bagus, masjidnya cuma buat selfie, kunjungan wisata, nggak buat sholat, nggak buat ibadah. Dan itu sudah ada sampai sekarang kan gitu. Orang membangun masjid dengan dananya luar biasa cuma jadi perhiasan. Kalau Anda mau dibuat kajian ditakoni sing muati dribble, iki saka ngendi kelompok sing diajarke apa, ustaze sapa. Dan itu untuk merepresi masjid itu Masya Allah dananya luar biasa. Dananya untuk memisahkan anak muda sama masjid itu luar biasa besarnya. Jadi kalau masjid sudah mau ada kegiatan-kegiatan yang positif, sudah mau ramai, wis toh mesti diradikalisasi dan itu. Nah, makanya kalau misalkan Masjid Al-Manfaat ini belum didatangi sama Babin Kamtibmas, Intel dan lain-lain, wah berarti belum radikal. Jadi indikator kalau masjid makmur itu apa sekarang? Didatangi Pak Polisi gitu. Ini janjinya apa tuh? Nah maka alhamdulillah di dalam masjid ini kami sama Kasat Jenderal Polda, Polsek dan lain sebagainya berteman baik sekali. Karena apa? Ya dilihat dipantau terus. Kok masjid kok 24 jam non-stop bendino kayak Ramadan. Ibu saya itu ini juga baru hadir ke Jogja kemarin itu, karena cuma dengar cerita terus dari saya. Akhirnya ustadznya kita minta ngisi di dalam masjid. Ada ibu saya ikutin ke sana. Baru tahu setelah 1,5 tahun anaknya ngurusi masjid itu. Oh, ternyata masjid itu kayak gini ya. Nek ngono wis ibu pensiune ngene wae lah. Mendina kok ana isine ibadah karo kajian kok. Ya alhamdulillah gitu. Jadi masjid kita itu ternyata diminati pensiunan juga. Jadi kalau masjid Al-Manfaat ini bisa dimakmurkan minimal kayak real masjid. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu itu mestilah tiap hari itu pengen ke masjid terus insyaallah itu. Nah, Baitullah atau Baitul Quran ini seperti apa? Kami membuat yang namanya STTB. Isinya ruhnya itu adalah STTB. STTB bukan surat tanda tamat belajar. STTB itu subuh, tilawah, tahajud berjamaah. Nah, jadi bagaimana kami itu mendorong real masjid ini dan masjid-masjid yang lain itu menghidupkan subuhnya terlebih dahulu. Jadi masjid itu kalau mau diinstal ruhnya ya dari subuhnya tolak ukurnya. Saat ini nek sing subuh alasan boten teng masjid sinten? Paling ya sing arep bakul masak kan. Jadi rata-rata kalau karyawan, guru, dosen dan lain sebagainya masuk subuh pun udah kan dereng. Nah, berarti nggak ada alasan harusnya subuh ini harus bisa dimaksimalkan dan dimakmurkan gitu. Nah maka kalau masjid dari awal punya visi untuk meramadankan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ya, tiap hari ini kayak Ramadan. Terus karena subuh ini adalah golden time, waktu emas. Jadi panjenengan kalau punya hajat apapun, mau masjid, organisasi, keluarga, individu dan pasangan, sudah fokus di subuh jam 3 sampai jam 6 pagi, 3 jam saja itu nanti bermunajat sama Allah. Insya Allah nanti dalam waktu kurang dari 40 hari pasti Allah itu berikan keajaiban yang luar biasa. Maka kami dengan menghidupkan subuhnya itu ke masyarakat lingkungan masjid yang dibina sama real masjid itu, kalau diiming-imingi hadiah dunia dan seisinya, buat kita terus Bapak Ibu. 2 rakaat sebelum subuh itu, wah nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Well, Pak, orang makan sepi 6 sampai 10 orang, satu song tidak penuh Bapak Ibu. Tapi terus kita rubah, wis jajan, mari tahyat, bertahyat, diulungi voucher Rp5.000 tulisannya. Badul ini. Assalamualaikum. Monggo. Voucher pripun? Jangan sing sebuah bae. Wah, siap disotakan kowe gase bismillah. Ternyata kowe murah. Jadi itu terbukti Bapak Ibu sekalian. Setelah dibagi voucher 5.000-an buat subuhan, yang awalnya 6-10 orang, sekarang tiap hari 80 sampai 100 orang. Nah, pun kan berjumatan yang mana Pak? Itu tiap hari subuhnya. Nah, ini kalau kita bisa
saja masjid di seluruh Indonesia, masya Allah, gemeter itu wong kafir, wong Yahudi gemeter itu. Modalnya kan 5.000. Daripada jenengan pakai dunia dan seisinya, orang 5.000, itu 35.000. Saomah enten wong 5, 105. Yang ahadnya teniki ada acara namanya Real Holiday di masjid, disulap jadi tempat hiburan. Pedagang-pedagang dari lingkungan sekitar masjid ekonominya bangkit, ya, uangnya muter lagi, ekonominya muter lagi ke masyarakat. Mereka bisa jajan gratis, terus anaknya dapat dongeng, ada permainan dan lain sebagainya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi murah sebenarnya, tapi belum dilaksanakan. Kan gitu. Nah, kita trial itu selama 1 tahun, wah seneng banget. Pak Duko, Pak Lurah, Pak Camat, seneng banget. Gitu. Maka sampai sekarang itu manusia direkam. Real masjid itu derengnya kan izinnya di kota di masjid. Tapi pengdiakon tidak di masjid itu. Di Google Maps sudah ada, di kelurahan, di Padukuhan sudah ada, itu ya alhamdulillah. Karena kami memang mencoba membangun masjid dari segi fungsional terlebih dahulu. Sambil ini kita mengurus dan kami juga punya mimpi yang punya masjid yang bagus lah dibenahi dan sebagainya. Nah maka apa tadi baikullahnya terlebih dahulu. Maka kalau masjid sudah ada timnya, sudah ada orangnya, mau 1 orang, 2 orang, sudah hidupkan subuhnya. Dan subuh piye carane subuh iso tangi. Rasulullah aja ketika ada sahabat yang enggak datang subuh, jiko kayu bakar diobong wae. Begitu seriusnya terkait masalah subuh ini tadi. Maka kita bagaimana caranya tadi? Mikir otak, ngasih suplemen apa, voucher itu. Pernah juga kita itu menggogai keliling kampung pakai trompet apa, telolet itu, subuhan gitu. Terus pokoknya berisik subuhan bikin kekacauan bendor tangi ke belakang masjid. Karena apa? Setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah, apalagi disambung dari tahajud, ya, terus istighfar 1000 kali, tahajud, terus subuhan, habis itu zikir pagi, tilawah, terus majelis subuh, masya Allah. Konektivitas kesadaran akan hubungan kita sama Allah itu sangat kuat sekali. Ibaratnya wifi ini Bu, koneksinya 1000 giga gitu. Wah, jadi mau download mau upload ini cepat gitu. Maka betul tadi yang dikatakan sama Ustaz Sigit, bahwa kita itu di real masjid itu tidak pernah ngajuin proposal ke Bappenasnya di bumi, itu tidak pernah. Kenapa? Bappenasnya bumi itu banyak proposal duitnya gak ono. Karena utangnya ratusan triliun. Itu kayak bunganya kok. Nah maka ngirimnya apa? Ke Bappenasnya Allah. Itu duitnya nggak terbatas, proposalnya sedikit. Alhamdulillah sehingga di beauty terus dia view dari mana-mana, masya Allah. Nah maka di real masjid sendiri untuk urusan Baitullah itu kita 24 jam non-stop itu memang ada kegiatan, mulai dari tahajud, terus subuhan, zikir pagi, doa bersama, majelis subuh, sholat suruh. Habis sholat suruh ini yang penting nih, setiap pengurus, setiap marbot pasti briefing. Jadi meetingnya itu setiap hari, setiap pagi. Enggak seminggu sekali apa sebulan sekali. Kalau meetingnya seminggu sekali atau sebulan sekali, isinya memang padu berkudrekan Pak. Mungkin memang tak kayak kebijakan apa wae sekop barisan dengan subuh gitu. Gue orang ketemu hasilnya ngomong. Jadi harus setiap hari. Nah maka alhamdulillah setelah itu apa? Sholat duha, tilawah lagi, terus habis setiap sholat fardu ada tilawah, terus seperti dihidupkan. Mau 1 orang, 2 orang, kami dulu mengawalinya cuma 5 orang. Jadi masjidnya ada ruhnya. Sampai sekarang alhamdulillah tradisi 5 juz setiap hari itu masih berjalan. Jadi tilawah ini kami khatam 6 hari sekali. Alhamdulillah. Sekarang baru program mengkhatamkan terjemah Quran. Di sini sinten sing belum pernah membaca terjemah Al-Quran sampai hafal. Oh banyak. Nah itu diprogramkan Pak. Itu kayak gitu. Jadi kalau mau baca Quran ini terjemahannya gitu loh. Ini mau sampai kalau mau soal kita Indonesia. Ini kan dari gaya
Dimensi 1, 2, 3. Dimensi 1 itu hubungan manusia dengan Allah. Dimensi 2 itu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, dimensi 3 ini nggak banyak dibahas. Padahal di Al-Quran itu isinya 80%. Apa itu dimensi manusia dengan manusia yang lain? Urusan amalah menyangkut sistem ekonomi, sistem pergaulan, sistem pendidikan, sistem hukum, sistem politik, itu semuanya di Quran ada. Tapi kalau Ustaz menyampaikan tentang sistem-sistem ini kan, wah mesti langsung radikal gitu. Tapi kalau ngomongin tentang hubungan manusia dengan Allah, tasbihun nafs, tentang tauhid dan aman. Kita mau sholat mesej rakaat masjid di luar gitu. Tapi kayak harus ngomong, ini urusan pribadi begini, ini urusan masalah pergaulan zina ini begini, wah itu mesti dia ngengeng terus gitu. Nah, jadi dari situ apa? Teman-teman yang anggota akademi, gak percaya. Nah kalau gak percaya, kita baca sama-sama terjemah Quran. Wah kita kasih Quran terjemah, terus setiap harinya sekarang diganti baca terjemahnya. Ini udah mau khatam, udah mau 6 hari. Sehari 5 juz soalnya yang dibaca. Terus tak minta nyantet, dapat insight apa? Banyak banget, tak kasih stabilo. Di stabilo kabeh Quran itu. Ternyata hatam spring 15 hampir 4 bulan, 3 bulan ini itu apa sebenarnya maknanya luar biasa di Quran itu. Maka ayo kita menantang diri kita sendiri ya, 7 hari 1 bulan khatamin terjemah Quran. Wah, nanti dari Masjid Al-Manaf bikin print sertifikat ya, selamat sudah menghatamkan terjemah Al-Quran. Tapi sertifikatnya baru saja di sekolahnya gitu. Ya, lanjut bahwa setelah Baitullah itu untuk apa sih? Sebenarnya untuk nyetel frekuensi supaya takmirnya, marbotnya, pengurusnya itu satu frekuensi. Kenapa? Tadi disampaikan kalau nggak satu frekuensi itu memang berputarkan. Orangnya siji wis semangat, siji bosi. Gitu. Saya kalau ada orang atau marbot yang udah mulai nyambut pendel kayak gitu, habis tak tendang, tak usir. Isu aku setelah pengen mulai gitu. Saya kasar dari gembos itu gimana? Orangnya pada semangat ngaji, ini meletas, turu, bolos dan lain sebagainya. Ais kurang kanggu gitu. Apa pernah ketok gitu. Nah sudah. Gitu. Jadi kalau yang jadi pengurus masjid itu ya siapa? Ya yang ngurusi masjid. Gitu. Jadi nek tahu belum ngurusi masjid kok pengen jadi pengurus, wah nanti gawein masjid lain yang pinggir rumah ini. Jadi ini foto bentar ya Pak. Dan kamu pergi pembawaannya biasa sama anak-anak. Nah, maka itu kita itu harus apa? Sepemikiran, seperasaan, seperbuatan dan seperaturan, sefrekuensi itu seperti itu. Dan umat Islam itu sejatinya harusnya seperti itu. Kenapa kok satu tubuh itu gitu? Jadi jangan sampai kita itu malah jadi double terputarkan antaranya tangan kalau sikil kok gelut padahal satu tubuh. Antaranya mata dengan telinga kok terputarkan. Wah, aku itu pernah iso delok, aku itu pernah iso krungu padahal satu tubuh fungsinya masing-masing. Maka ini cara untuk memfrekuensikan yang sama ini tadi di mana? Di subuh tadi, STTB tadi. Kalau subuhnya udah bareng jamaah, tilawahnya udah bareng, nanti briefingnya juga bareng, tahajudnya bareng, sudah mesti sepemikiran, seperasaan, seperbuatan dan seperaturan. Itu yang perlu dibentuk sama tim takmir masjid. Jadi sebelum memakmurkan masyarakat terlebih dahulu itu apa yang dilakukan? Kita benar-benar fokus di masjid itu menghidupkan ruhnya masjid. Kalau belum ada takmir atau marbotnya seperti ini, yang belum sefrekuensi seperti ini, wah itu insya Allah akan susah nanti ketika kita mau keluar untuk memakmurkan masyarakat. Jadi dari kitanya sendiri dulu. Gak peduli berapapun jumlahnya, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang sudah sangat bagus. Coba takmirnya di Al-Manar ini yang datang ke Jogja itu berapa? Hampir 10 orang. Nah, kalau itu saja menulis satu, masya Allah, adem-adem ya, sejuk di sini. Ya dibikin sepakat sekali dulu, tahajud bareng. Habis itu subuhan bareng, terus lanjut lagi. Nah, insya Allah masjidnya akan hidup, muncul cahaya terang benderang dari Masjid Al-Manaf. Baru setelah itu, step yang kedua adalah Baitul Mal. Ya. Jadi kalau kita itu dulu pertama kali kita
membuka masjid ini ya kita sowan ke masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi habis syuruk itu karena nggak boleh ke masjid ditutup, yang kita ya datang, kita yang hadir ke rumah habis subuh sholat syuruk, ada orang dibagi, terus datang ke rumahnya, assalamualaikum, gitu. Pak Budi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Budi hari ini diberikan Allah kelancaran rezeki yang berlimpah dan barokah, keluarganya sehat walafiat, putra putrinya soleh dan solehah. Doakan kami dari tanah Masjid Al-Manan Paraan, semoga Allah berikan istiqomah kami dalam dakwah. Kinten Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang pagi-pagi baru sholat subuh suruh ono sing sowan nang omah jemeng arep nakoke kabar dan donga kinten jenengan ora ono mboten. Seneng to. Rakyat itu rada batin iki mengar golek tangan kok. Kok jalur gunung banget. Kan biasanya ngoten, ora tau ngetok tiba-tiba ngetok. Nah, ini pasang kuda-kuda ini. Setiap gila. Enggak gitu. Jadi harus punya izah ya. Masjid ketika hadir itu ya cuma sekedar mendoakan, tanya kabarnya gitu. Enggak hadir pada saat bawa stok map di sini proposal kegiatan gitu. Jadi setiap hari seperti itu. Dan kita bagi rumusnya kalau di real masjid itu adalah 160 rumah. Jadi 40 rumah di samping kanan kiri depan belakang itu harus benar-benar dipastikan masalah kesehatannya, pendidikannya, masalah konsumsinya, makannya, dan masalah kebutuhan dasarnya. Jadi masjid itu, kalau misalkan satu masjid itu sudah mengampu 160 kakak, insya Allah umat Islam beres satu dunia. Ada 1 juta masjid. Dari 1 juta itu ada 86%-nya itu hampir 300 juta penduduk. 300 juta penduduk kalau dibagi 1 juta masjid itu cuma 300 orang per masjid. Jadi kalau jenengan itu sudah ada jamaahnya 100 lebih seperti ini, nah itu sudah memenuhi standar kriteria berkontribusi terhadap umat Islam sebenarnya. Dan masjid-masjid harusnya ya cuma segitu aja, 100 sampai 300. Enggak usah koyo-koyo kan sendiri. Makanya di real masjid juga kami itu mampu jamaahnya cuma 500 sampai 1000 orang. Sudah enggak. Yang penting apa? Mereka dipastikan kebutuhan dasarnya itu beres. Maka sedari awal di real masjid itu yang pertama dilakukan nanti sudah masuk Baitul Mal ini gerak berdata. Data 160 kepala keluarga itu sudah tahu kerjane ning pundi, penghasilan ning pundi, minyak sedina, sesasi niku pirang liter, beras pirang kilo, bensin pirang liter, saiki sing bar mundak niku gitu. Nah, itu sudah tahu. Sehingga apa? Nanti masjid ini bisa tahu program layanan dan fasilitasnya seperti apa. Nah baru dari situ kita sekarang baru belajar mau bikin Baitul Mal, badan usaha milik masjid atau Baitul Muamalah. Maka sebenarnya ketika saya disuruh ke sini itu ngomong tentang badan usaha milik masjid ini, janjiannya real masjid ini lagi mau berjalan gitu. Maka karena apa? Baru kemarin itu 1,5 tahun jalanin step Baitullah, Baitul Quran sama Baitul Malnya. Dan Baitul Malnya jangan dicontoh. Pokoknya dalam masjid itu minus terus gitu. Terus mesti geger sampai minus nih begini. Gitu, jadi ampun sampai minus gitu. Masjid ya. Selangkir Jumatan paling dia mungkin minus terus gitu. Terus kepiye? Nah, iya. Kalau di dalam masjid rumus diumumkan minus gitu. Baru mesti orang sing nungguin jadi plus masalah itu. Tapi nek plus alah soal kira tidur manfaat semua ada 3 ingat. Jadi banyak hal yang memang masalah infak ini jadi pertentangan gitu. Harus ada saldonya, simpanan saldonya atau seperti apa. Tapi kami memilih mazhab yang meminuskan. Supaya apa? Supaya ada kepercayaan dari jamaah bahwa saya itu ya infaknya amanahnya dipakai. Gitu. Maka saya agak kasar kalau di tempat-tempat lain gitu. Kalau misalkan saldonya di masjid itu kok plus gitu lah, harus mesti takdir orangnya gawe. Kenapa? Amin ditumpuk, ini berarti atau program gitu. Jadi ini saldo itu bukti bahwa marbonnya itu nyambut gawe. Dan insya Allah kita mau berapapun yang akan dicurahkan ke real masjid, insya Allah nanti akan bisa ditasarufkan. Nah terus baru kita bicara tentang baik dan usaha milik masjid. Kenapa sih kok harus ada badan usaha milik masjid? Tadi dijelaskan bahwa
biaya operasional masjid itu luar biasa besarnya. Kita tuh punya fixed cost, ya, ngurusi listrik masjid, air, internet, makan setiap hari. Kalau yang paling besar dari masjid itu prosentasenya makan. Nah, ini harus apa? Harus ada supaya masjid itu menuju titik kemandirian gitu. Sehingga semangatnya besok itu sebenarnya ya, ketika masjid itu punya badan usaha milik masjid, untuk apa sih? Untuk mengcover segala macam kebutuhan operasional masjid gitu. Dan nantinya apa? Masjid ini memiliki backup sponsor tadi itu. Di real masjid itu free cost-nya 1 bulan itu hampir 600 juta. Ibu saya mikir uang umur 25 tahun gitu. Jadi jangan ini ya atau kamu full di sini. Tapi ya itu enaknya nikmatnya. Karena apa? Kalau nggak joyak tanggungan dan lain sebagainya, nanti tahajudnya nggak khusyuk gitu. Kalau kita banyak tanggungan, banyak kekurangan diri kan, wah mintanya sama Allah tuh nikmat banget gitu loh. Ya Allah, menjadikan dengan itu Rahman Rahim, ya Allah. Kok kurangnya atusan gitu sih anak. Begini sakit aku ini manis gitu kan. Diketemukan dengan titik-titik yang lain. Maka luar biasa sekali kalau misalkan di Masjid Al-Manar ini punya semangat untuk membuat badan usaha milik masjid. Yang dipenggali, yang dipikir apa? Jangan ruginya gitu. Karena apa? Karena berbisnisnya sama Allah. Nek rugi, ya Allah ini bisnisnya kalian dengan ya Allah masa ya rugi ya. Itu wis doa andalan terakhir lah kalau itu. Nah kalau rugi, kalau mau rugi dan lain sebagainya, cek lagi masalah tadi, subuhnya, ruhnya, baitullahnya, amaliyahnya mesti ada yang bolong, mesti ada kapal bocor. Nah, gitu. Kami itu kalau ada apa-apa, ada permasalahan yang dicek karbonnya semuanya. Habis berbuat maksiat apa kalian? Nah, gitu. Karena apa? Satu-satunya penyebab permasalahan Rasulullah tidak hadir, berkahnya Allah tidak hadir ketika kita itu bermaksiat dan melanggar syariatnya Allah. Itu di Quran sudah ada. Jadi kalau sekarang negeri kita ini itu kok isa kayak ini, wis jelas aturannya sing digo itu aturannya Gusti Allah, bukan aturannya Allah. Sehingga gak ada keberkahan sama sekali. Wong jelas tentang riba 1 triliun, aku sana 1 triliun kan gitu. Bangun apa penggunaan riba kan gitu. Apa sih itu pinjol bebas, cuci online bebas gitu. Membunuh ya orang di penjara. Tapi juga sesuk dengan berundang dulu di para babi tenan. Sok kan rasa kaya. Tambah bayar. Tapi memang seperti itu. Kenapa? Aku nek dilebokke penjara nyanyi pacone kena kabeh. Tapi kemarin sempat undang Kapolsek, salah satu Kapolsek di Kulon Progo itu juga begitu. Beliau luar biasa di Polseknya membangun masjid, membantu para ibu-ibu ini kalau yang bisa baca Quran itu dikasih hadiahnya kok anak minta bu, wah, terus anak domba bareng dikasih, luar biasa. Jadi nanti pas Idul Kurban udah bisa kurban dari apa yang di tempat sendiri itu, masya Allah itu luar biasa. Tapi katanya orang-orang di komen itu netizen, wah nek sing polisi kayak gini oknum, sing oke sih, oh lah, kita balik lagi ke badan usaha milik masjid. Ya, jadi bagaimana kita itu membentuk badan usaha milik masjid? Ya dari wakaf, gitu. Menghidupkan wakaf. Al-Azhar itu juga dari wakaf. Sampai sekarang umat Islam itu sebenarnya tumbuh itu dari mana? Dari wakaf, gitu. Maka harus ada kajian-kajian tentang bab masalah wakaf produktif, gitu. Jadi bagaimana kita mendorong itu untuk senantiasa bisa berwakaf, dengan produk, bisa berwakaf dengan lahan, bisa berwakaf dengan uang tunai dan lain sebagainya. Nah maka sebenarnya nantinya kenapa kok harus ada badan usaha milik masjid itu, supaya takdirnya ini enak buat fokus ngurusin masjid, urusan masalah program layanan dan fasilitas ini tuh bisa benar-benar dipikirkan secara maksimal. Kenapa? Karena banyak
takmir dan mabot ini, saya kira hampir 80% energi pikiran waktunya itu dihabiskan hanya untuk berpikir bagaimana caranya nutup operasional masjid. Ini ngomong gimana? Yang ada di rapat itu pasti seperti itu. Gimana gadis komedi, modalnya sekomedi. Sehingga apa? Ketika mau bikin program layanan dan fasilitas pasti terbentur sama biaya, sama modal. Duitnya sekomedi lele. Nah, maka kenapa kok harus ada badan usaha milik masjid itu seperti itu? Di Jogokaryan sendiri, badan usaha milik masjid berupa hotel itu sudah bisa nutup fee cost listrik dan lain sebagainya. Jadi sudah enak sekali. Nah, maka yang sekarang jalannya bersama-sama. Ada beberapa yang bisa ditempuh. Yang pertama, ya, badan usaha milik masjid itu memang benar-benar dibangun oleh masjid. Seperti Masjid Al-Manar baru mau membangun Berkah Al-Manar Farm. Nah, itu. Yang kedua, badan usaha milik masjid ini bisa dilakukan dengan salaman dengan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Caranya gimana? Kalau di real masjid kami salaman dengan beberapa pengusaha dan banyak pengusaha. Untuk apa? Untuk berakad wakaf. 30% dari keuntungannya untuk operasional masjid. Ini luar biasa kreatifnya. Biasanya pakai LED, ini pakai cerdas. Nah, jadi teman-teman pengusaha yang punya bisnis dan usaha itu langsung bisa mengajak Allah sebagai apa? Partner bisnisnya. Kenapa? Karena 30%-nya keuntungan itu sudah menjadi haknya Allah yang nantinya disalurkan ke masjid. Gitu. Kalau kita bisnis sama Allah, masya Allah itu tumbuhnya luar biasa. Tapi apa? Tapi operasionalnya juga harus jalan dengan profesional. Kami kemarin dari masjid satu-satunya masjid yang ikut workshop COO, Chief Operation Officer. Yang sekarang workshop CEO, Chief Executive Officer. Nah, jadi kami juga ikut workshop itu, satu orang 3 hari itu bayarnya berapa kali? 15 juta. Karena yang ikut workshop ya perusahaan-perusahaan besar-besar semua gitu. Nah, kita mencoba untuk gimana caranya masjid itu iso ngelola atau yang ngelola perusahaan gede-gede. Nah, kadang-kadang kalau kita hanya mengandalkan terus pokoknya dibantu orang Nasrullah dari Allah itu ya kok terus akhirnya orang jalan. Kenapa? Karena secara sunnatullahnya gak dijalankan. Padahal sunnatullah itu harus dijalankan oleh master waktu sampai titik darah penghabisan, sampai mentok gitu. Jadi ya ngurusi modalnya, ngurusi bahan bakunya, ngurusi SDM-nya ya harus serius dan profesional juga. Nah, maka nantinya sebenarnya kalau ada kesempatan untuk apa? Untuk berwakaf ke masjid, untuk berakad wakaf ke masjid, masya Allah, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Karena jelas, ya, 3 hal yang tidak akan terputus amalannya selain doa anak yang solid dan ilmu yang bermanfaat apa? Sedekah jariyah. Jadi kita itu udah benar-benar dapat triple efek yang luar biasa. Pendidikan nanti masjid mengadakan majelis-majelis thalaqul ilmi seperti ini. Dengan kita berakad wakaf di masjid, tentu kita akan punya kontribusi dari amalan itu. Anak yang solid, anak-anak yang solid, anak-anak kita nantinya dengan masjidnya makmur, mereka mau ikut memakmurkan yang masjid. Dan yang terakhir dengan akad wakaf tadi itu. Jadi amalan yang tidak terputus itu sebenarnya ada kesempatannya ya di masjid ini tadi. Dengan apa? Dengan berakad wakaf sebenarnya. Sehingga apa? Memudahkan para takmir dan pengurus nantinya untuk bikin program layanan fasilitas memakmurkan masyarakat. Maka kemarin saya minta sama Pak Budi, Pak, judulnya jangan memakmurkan masjid gitu, tapi memakmurkan masyarakat. Kenapa? Karena udah puluhan tahun visinya DMI itu memakmurkan masjid, guna memakmurkan masyarakat. Akhirnya apa? Takmirnya lupa kesenangan makmurin masjid. Masjidnya diperbagus, tidak, kamar mandi diganti, terasnya diperbagus, menaranya ditinggikan.
tapi masyarakatnya masih kena utang riba, belum bisa bayar sekolah, kena pinjol, masih berzina, masih buka aurat dan naudzubillah yang lainnya. Maka harus dibalik, masjid itu ada untuk memakmurkan masyarakatnya, bukan kita dimakmurkan. Nah, maka tugas kita Marbot dan Takmir ini harus memakmurkan masyarakat fokusnya. Nah, seperti itu. Sehingga apa nanti? Masjid itu punya reputasi dan kepercayaan dari masyarakat. Kalau sudah dipercaya sama masyarakatnya, insya Allah infak dan donasi serta wakaf mengalir deras. Nah, maka harus dirubah ya. Mindsetnya ada kalau kami memisahkan antara real masjid dan real bisnis. Jadi pengelola masjid sama pengelola bisnis itu terpisah. Jadi bisnis ada sendiri karena mindset bisnis itu akan berbeda dengan mindset mengelola masjid. Kalau mindset mengelola masjid orang berpikir pokoknya ditasarufkan, kan gitu. Tapi kalau mengelola bisnis, dia caranya dengan modal sedikit-dikitnya, kosnya yang serendah-rendahnya menghasilkan yang sebesar-besarnya, kan gitu. Orangnya apa mesti dinilai duit ini, kok bisa pakai ini. Wah ini kalau kok bisa bernilai duit ini, mindsetnya beda. Kalau pengurusnya sama, stres kan gitu. Menggaul padu. Jadi kami memisahkan antara real masjid dan real bisnis. Badan usaha masjid itu harus berdiri terpisah dari kepengurusan masjid. Maka kami sekarang juga lagi membuka lowongan profesional untuk yang kelola bisnis. Meskipun bisnisnya untuk masjid, tapi mindset bisnis itu akan berbeda dengan mindset mengelola masjid. Makanya harus dipisah. Nah selanjutnya ini adalah rule-nya 30% kalau kita. Jadi selain nanti kita itu berakad wakaf 30% dari keuntungan, sekarang Real Masjid mencoba untuk membangun dan memproduksi anak-anak muda yang hatinya terpaut di masjid yang memiliki penghasilan 10 juta per bulan. Jadi bagaimana nanti kita mendorong anak-anak muda itu, kita training, kita kasih ilmu, kita kasih materi, pun kita kasih produk buat jualan produknya masjid untuk mencapai penghasilan 10 juta per bulan. Nah nanti tinggal diangkat-angkatkan minimal 30% untuk masjid. Nah kira-kira seperti itu badan usaha milik masjid yang baru mau kita bangun sebenarnya. Dan kalau yang sekarang kami hanya salaman aja sama para pengusaha-pengusaha. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang di sini ada yang punya bisnis, ada yang punya usaha, mungkin baru merintis usaha, sudah akadkan dari awal. Ono penghasilan yang ono keuntungan ini pokoknya 30% tanggung masjid. Nah itu. Nanti ada keuntungan nggak ada keuntungan, iya tetap akadnya 30%. Tapi kalau kerugian, ya namanya bukan akad sirkan, jadi masjid harus menanggung kerugiannya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nek untung ya, 60% melu, nek rugi gini melu donake mawon. Biar jangan sampai rugi. Nah makanya dikelola dengan baik. Mungkin demikian terakhir yang perlu kami sampaikan. Meskipun kita itu bicara tentang baitul muamalah, ya, tapi fondasinya tetap baitullah. Artinya apa? Ruhnya tadi tetap dijaga. Meskipun kita mau ngurusin bisnisnya sebesar apapun, seluar biasa apapun, tapi urusan tadi golden time waktu subuh sampai waktu syuruk itu tetap harus dijaga. Jangan sampai gara-gara bisnis, gara-gara ngurusi keuntungan dan lain sebagainya, kita malah lupa membangun baitullahnya ini. Maka fondasinya tetap baitullahnya. Kita mau bangun bisnisnya seluar biasa apapun, mau tingkat 7 kayak Burj Khalifa, kalau fondasinya tidak membujang, dalam dan besar, ya sama saja akan mudah runtuh dan goyah. Maka tadi pesan dari Ustaz sedikit, pokoknya apa tadi? Kudu nemen. Nah, itu kudu temenan. Nah, gitu. Jadi harus sungguh-sungguh dalam mengelola bisnis supaya punya kekuatan energi yang besar dalam mengelola bisnis. Maka bisnisnya harus mengikut sertakan Allah dan tidak boleh melanggar syariat Allah. Tentu saja. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf agak panjang lebar. Semoga dimaafkan. Dan selanjutnya kita akan dengar bersama inspirasi dari Ustaz Arif. Demikian
kasih Mas Agus.